Pembahasan kita kali ini adalah menulis esai pendidikan. Jika persoalan atau permasalahan sudah diidentifikasi dan dirumuskan dalam pertanyaan, kemudian dari rumusan pertanyaan persoalan inilah kita dikonsep jawabannya. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menuliskan esai pendidikan. Dalam menulis esai pendidikan, langkah awal yang harus kita tuliskan adalah menjelaskan persoalan atau menuliskan persoalan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara menjelaskan persoalan esai yang akan kita tulis dengan 3 hal penting yang harus dijelaskan. 1. Menjelaskan peristiwa ideal atau seharusnya. Yang kedua, menjelaskan kenyataan yang akan jadi persoalan. Dan yang ketiga, merumuskan persoalan yang akan dijawab di dalam esai. Dalam menjelaskan ketiga hal itu, tentu saja kita bisa menggunakan data atau pendapat para pakar atau ahli dari berbagai sumber referensi. Ini tentu akan membuat tulisan kita semakin bagus. Di sini kita bisa mengambil contoh, misalnya persoalan yang akan ditulis tentang kreativitas guru dalam mengajar jarak jauh. Maka yang kita tuliskan di dalam penjelasan persoalan adalah 1. Menjelaskan peristiwa ideal, yaitu menjelaskan terkait bagaimana belajar jarak jauh harus disikapi dengan kreativitas guru dalam mengajar dengan baik. Jelaskan ini dalam 1-2 paragraf. Setelah menjelaskan tentang kreativitas guru mengajar yang ideal, maka kemudian jelaskan terkait dengan persoalan atau kenyataan bagaimana guru-guru ternyata tidak memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga mengajar jarak jauh yang dilakukan oleh guru banyak menghadapi persoalan. Nah, ini dijelaskan dalam 1-2 paragraf. Dari kedua penjelasan yang ideal dan persoalan inilah, maka yang ketiga kita kemudian merumuskan simpulan persoalan yang akan diselesaikan di dalam tulisan dalam esai ini, yaitu 1 paragraf saja. Dari ketiga hal inilah kita kemudian bisa menuliskan pembuka di dalam paragraf yang berisi tentang penjelasan persoalan yang isinya bisa mencapai 3-5 paragraf. Dari ketiga hal inilah kemudian pembuka tulisan esai pendidikan bisa kita tuliskan dengan baik. Setelah pembuka, maka kemudian kita harus menuliskan isi atas esai pendidikan. Nah, isi ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam persoalan yang telah kita konsep sebelumnya. Misalnya, jika dari persoalan dan pertanyaan bagaimana mengkondisikan orang tua agar mau mendampingi anak belajar, maka kemudian kita bisa merumuskan jawaban yang bisa dilakukan oleh sekolah dan guru dalam mengkondisikan orang tua untuk mendampingi anak belajar adalah kita kemudian mengkonsep jawaban 4 hal. 1. Membangun komunikasi guru dengan orang tua yang baik. Kemudian yang kedua, belajar tatap layar dengan anak dan orang tua. Kemudian yang ketiga, guru berkunjung ke rumah siswa. Dan yang keempat, membangun fakta komitmen orang tua untuk mendampingi siswa dalam belajar. 4 hal inilah yang disebut dengan konsep jawaban atas persoalan dan pertanyaan yang sudah disebutkan di atas. Dari sinilah setiap konsep jawaban tersebut sebenarnya kita kemudian tinggal menjelaskannya satu persatu di dalam esai.
Penjelasan semakin bagus jika kita menggunakan sumber referensi atau pustaka. Setiap jawaban bisa dijelaskan dalam 1-3 paragraf. Penjelasan dan penjabaran setiap nomor yang merupakan konsep jawaban atas persoalan bisa dibuat subbab atau bisa juga tidak. Ini bergantung kepada selera kita sebagai penulis. Dengan penjelasan konsep jawaban inilah, maka kita berarti sudah menuliskan pembahasan esai pendidikan dengan tepat dan menarik. Maka, jika pembuka sudah ditulis dan pembahasan juga sudah ditulis, kita tinggal menuliskan simpulan dalam 1 paragraf terakhir untuk menyimpulkan dan menekankan pentingnya jawaban atas persoalan yang kita tulis di dalam esai. Jika simpulan sudah ditulis, maka esai pendidikan sudah jadi. Tinggal kita memberikan judul yang menarik sesuai dengan keinginan penulis yang menggambarkan persoalan atas esai yang kita tulis. Wah, semoga belajar menulis esai pendidikan ini semakin mudah dan menyenangkan. Nah, untuk tugas akhir, silahkan teman-teman menulis 1 esai pendidikan secara lengkap. Contoh penulisannya akan dibagikan di dalam grup WhatsApp. Terima kasih, semoga belajar menulis kali ini menyenangkan dan bermanfaat.